apa kiat-kiat singkat untuk adik-adik yang di luar sana yang masih? Iya, ya saya memberikan wasiat dan tip-tip bagi masyarakat luas, terutama mahasiswa, adik-adik yang ada di manapun berada, terutama di Indonesia. Ayolah sampai semuanya menjadi garda terdepan di dalam pencegahan paham radikalisme itu. Pahami gejalanya dari intoleransi yang biasanya nanti muncul tahap yang kedua, radikalisme, ya tidak bisa menghormati keanekaragaman, kemudian ingin berubah. Betul. Yang berbeda itu bahkan sering mengkafir-bid'ahkan. Nah, akhirnya nanti kalau sampai tidak paham ini akan masuk kepada pintu selanjutnya yang disebut dengan terorisme. Ini karena ingin memporak-porandakan sebuah tatanan keteraturan dan hukum-hukum yang berada di negara Indonesia ini. Maka ayolah kita bersatu, alaikum jamaah, dan tetaplah kembali kepada jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia dengan adiluhung kearifan-kearifan lokal yang harus senantiasa kita jaga dan kita rawat. To be yourself, jadilah dirimu sendiri, banggalah dengan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, generasi masa depan Indonesia. Maka semoga baik Bapak, terima kasih atas ketemunya, mudah-mudahan membawa manfaat dan memotivasi kita semuanya. NKRI ada? Baik, terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Sekarang sudah waktunya kami tutup. Hanya bisa saya sampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sekarang bisa isoma untuk peserta semuanya di resto untuk isomanya ya. Monggo, mau silakan makan siang dulu, sholat dulu, monggo di bawah. Untuk kita semua panitia dan para sumber tetap di ruang transit. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Metro Indonesia. Pemirsa di seluruh Indonesia, siang ini kita akan ikuti diskusi panel mewujudkan pemuda sebagai garda terdepan dalam pencegahan radikalisme di Hotel Plaza Semarang. Kita akan ikuti pemirsa dari awal sampai akhir. Suasana di dalam gedung pemirsa yang akan segera dimulai acara, sambil menunggu waktunya tiba serta peserta yang lain. Suasana masih santai pemirsa. Setelah itu kita akan ikuti salam masuk. hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Salam Pancasila. Yang terhormat Dirjen Prasetyono, Komisaris Besar Polisi Lantri Prasetyono SIKMH. Yang kami hormati Kasudit Dintiksos Dintikmas Polda Jawa Tengah AKBP Hasim Setiawan SAGMH. Yang kami hormati pula para pejabat utama dan atau yang mewakili. Yang kami hormati narasumber dan moderator yang hadir di ruang transit ya. Mewujudkan pemuda sebagai garda terdepan dalam pencegahan. Hadirin yang kami hormati, Indonesia. Jiwanya bangunlah badannya untuk
acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا وفاد يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama yang saya hormati, izinkan kami untuk melaporkan selaku ketua pelaksana kegiatan ini. Laporan singkat pelaksanaan diskusi panel isu gangguan Kamtibmas menonjol tentang peran pemuda dalam pencegahan radikalisme. Dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. 3. Perpres Nomor 7 Tahun 2001 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. 4. Sprint Kapolda Jawa Tengah Nomor Sprint 112 Romawi 3 Cap 2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang susunan panitia pelaksana kegiatan diskusi panel isu gangguan Kamtibmas menonjol tentang peran pemuda dalam pencegahan radikalisme. Maksud dan tujuan. Maksud daripada kegiatan ini untuk mewujudkan pemuda sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham radikal, karena paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa merusak bangsa, merusak masa depan generasi muda. Tujuan 1. Untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam cegah tangkal paham radikalisme dan terorisme. 2. Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya toleransi dan keutuhan NKRI. 3. Menjadikan pemuda sebagai agen perdamaian, mencegah radikalisme dan terorisme. Pelaksanaan. Waktu dan tempat hari Selasa tanggal 12 Maret 2023, tempat Hotel Plaza. Jumlah peserta dengan panitia sejumlah 158 orang, masing-masing terdiri mahasiswa, remaja masjid, remaja lintas agama, organisasi kemudaan, organisasi keagamaan, dan para narasumber dan panitia. Tema kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan pemuda sebagai garda terdepan dalam pencegahan paham radikalisme. Pembicara atau narasumber terdiri dari 3 narasumber, yaitu dari Densus 88 dengan materi potensi ancaman radikalisme di Indonesia. 2. Kepala FKPT Jawa Tengah dengan materi pemuda garda terdepan dalam pencegahan radikalisme. 3. Testimoni mantan napiter dengan materi yang disampaikan oleh beliau ini nanti. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. 3. Perpres Nomor 7 Tahun 2001 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. 4. Sprint Kapolda Jawa Tengah Nomor Sprint 112 Romawi 3 Cap 2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang susunan panitia pelaksana kegiatan diskusi panel isu gangguan Kamtibmas menonjol tentang peran pemuda dalam pencegahan radikalisme. Maksud dan tujuan. Maksud daripada kegiatan ini untuk mewujudkan pemuda sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham radikal,
karena paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa merusak bangsa, merusak masa depan generasi muda. Tujuan: 1. Untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam cegah tangkal paham radikalisme dan terorisme. 2. Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya toleransi dan keutuhan NKRI. 3. Menjadikan pemuda sebagai agen perdamaian, mencegah radikalisme dan terorisme. Pelaksanaan: waktu dan tempat hari Selasa tanggal 12 Maret 2023, tempat Hotel Plaza. Jumlah peserta dengan panitia sejumlah 158 orang, masing-masing terdiri mahasiswa, remaja masjid, remaja lintas agama, organisasi kebudayaan, organisasi keagamaan, dan para narasumber dan panitia. Tema kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan pemuda sebagai garda terdepan dalam pencegahan paham radikalisme. Pembicara atau narasumber terdiri dari 3 narasumber, yaitu dari Densus 88 dengan materi potensi ancaman radikalisme di Indonesia. 2. Kepala FKPT Jawa Tengah dengan materi pemuda garda terdepan dalam pencegahan radikalisme. 3. Testimoni mantan napiter dengan materi yang disampaikan oleh beliau ini nanti. 1. Tumbuhnya rasa cinta dan bangga orang Indonesia, cinta pada negara dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya. 2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam cegah tangkal paham radikalisme dan terorisme. 3. Meningkatnya kesadaran pentingnya toleransi dan keutuhan NKRI. Yang keempat, terwujudnya pemuda sebagai agen perdamaian untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Penutup, demikian laporan singkat ini, dan mohon berkenan di Bimas Polda Jawa Tengah untuk memberikan pengarahan dan membuka acara ini secara resmi. Demikian laporan singkat Ketua Panitia Semarang 21 Maret 2023, Kasubdit Minditos selaku Ketua Pelaksana Hasil Setiawan SAG MH NRP 69050542. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tetap semangat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI yang mati. Ya, silakan juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya hormati rekan-rekan para pejabat utama di Bimas. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari ormas ataupun komunitas. Kemudian yang saya hormati adik-adik mahasiswa dari BEM ataupun mungkin dari kesatuan mahasiswa. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari remaja masjid, kemudian juga remaja, pemudi lintas agama, kemudian dari OKP, kemudian dari organisasi kemudian lainnya yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini yang berbahagia, kemudian juga diselingi dengan cuaca yang cukup mendukung, kemudian juga saya lihat para Bapak Ibu, kemudian adik-adik sekalian, saya lihat semangat. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di pasal 13, di sana disebutkan bahwasanya tugas pokok polisi adalah yang pertama melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kemudian yang kedua memelihara Harkamtibmas. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan hukum. Di dalam melaksanakan tugas pokok Polri itu, Polri tidak akan bisa melaksanakan tugas secara mandiri ataupun internal kepolisian sendiri melakukan tugas-tugas itu sendiri tanpa melibatkan peran serta dari instansi terkait maupun dari segenap komponen masyarakat. Komponen masyarakat ini bisa nantinya
bisa berbentuk seperti mungkin kepolisian khusus, kemudian Pam Swakarsa, ataupun masyarakat lain yang notabene-nya seperti Bapak Ibu sekalian dari organisasi agama, organisasi kebudayaan, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang semuanya ini adalah nantinya bisa bersama-sama bekerja dengan pihak kepolisian. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Polda Jawa Tengah ini jumlah keseluruhan personil adalah sejumlah 34.000 dengan terbagi di 35 Polres. Jadi sesuai administrasi pemerintahan kabupaten kota di Polda Jawa Tengah ini ada 35 Polres. Saya perlu bercerita seperti ini Bapak Ibu sekalian, termasuk adik-adik sekalian. Maksud saya biar Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian paham bahwasanya Polda Jawa Tengah ini masih terbatas sumber personil maupun sarana prasarana. Desa dan kelurahan di Jawa Tengah ini sejumlah 8.563. Babin Kamtibmas yang dimiliki Polda Jawa Tengah itu hanya 4.484 ya. Sehingga masih ada sekitar separohnya sendiri yang tidak tercover oleh Babin Kamtibmas. Karena seperti yang tadi awal saya sampaikan bahwasanya jumlah anggota Polri di Jawa Tengah ini dibandingkan desa maupun kelurahan sangat terbatas. Sehingga fenomena kejadian-kejadian yang ada di setiap desa maupun kelurahan itu tidak semuanya bisa di-cover oleh Polres, Polsek maupun Babin Kamtibmas yang ada di desa maupun kelurahan. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah kerawanan, masalah gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran, Jawa Tengah ini adalah merupakan ataupun katakanlah salah satu Polda yang termasuk kategori. Kemudian juga melihat media sosial lainnya, terkadang kita seperti terbakar kalau membaca Twitter gitu. Ada salah satu atau mungkin beberapa parpol ya yang sudah melalui kegiatan-kegiatan pemanasan untuk kegiatan pemilu 2024. Bahkan di sana disebutkan ada salah satu paslon yang sudah mendahului, kemudian mengusung tema politik identitas. Ini yang harus kita waspadai semua. Olehnya itu dengan kegiatan pagi ini pimpinan Polda, Pak Kapolda berharap banyak, mudah-mudahan dengan kegiatan ini merupakan salah satu ikhtiar dari Polda dengan didukung oleh masyarakat, dalam ini keterwakilan dari organisasi kebudayaan, organisasi keagamaan, kemudian juga dari kalangan BEM ataupun Presiden BEM mahasiswa, ataupun mungkin dari organisasi-organisasi lainnya. Mari kita rapatkan barisan bahu-membahu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita semua tidak berkeinginan negara Indonesia ini bakal timbul pecah perang saudara seperti di Suriah ataupun mungkin di negara-negara Arab lainnya dikarenakan ideologi yang dibawa yang tidak sesuai dengan ideologi rakyat Indonesia. Makanya tadi di awal saya sampaikan semangat Pancasila. Karena kalau semangat Pancasila adik-adik sekalian sudah mulai kendor, ini bakal disusupi. Dan bakalnya nanti kita akan dihadapkan pada situasi kondisi seperti itu. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 09.35 kegiatan diskusi panel dalam rangka mencegah paham radikal dan terorisme saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Saya ingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi Om. Selesai. Di seluruh Indonesia kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dir tentang diskusi panel wujudkan pemuda sebagai garda terdepan dalam pencegahan
Rempahan Radikalisme. Selamat siang Pak Dir. Mungkin punya nasihat-nasihat untuk anak muda yang di luaran sana Pak Dir tentang radikalisme ini Pak Dir. Terima kasih Pak Untung. Jadi pada hari ini di Trimas Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan diskusi panel dalam rangka menekan paham radikalisme di kalangan anak-anak atau pemuda-pemudi kita. Yang kegiatan sendiri adalah bertujuan agar para pemuda-pemudi kita ini mempunyai sikap, mental, perilaku yang betul-betul mencirikan pemuda yang produktif, sehingga kenakalan-kenakalan remaja termasuk terpaparnya paham-paham radikal di kalangan pemuda-pemudi kita bisa kita hindari. Karena dengan derasnya arus informasi, kemudian mengakses informasi yang sangat cepat, ini mengandung potensi kerawanan juga. Sehingga kita dari Ditbimas Polda Jawa Tengah menginisiasi kegiatan ini dengan menggandeng SKPT, kemudian BNPT, termasuk dari rekan-rekan Densus, Satgas Wilayah Jawa Tengah, termasuk kita juga menghadirkan testimoni dari salah satu yang dulu pelaku daripada terorisme yang sekarang alhamdulillah juga sudah kembali ke jalan yang benar. Ini kita hadirkan dalam rangka memberikan kesaksian sekaligus juga memompa, memberikan edukasi bagaimana kira-kira pemuda-pemudi kita ini mampu membentengi dirinya dalam melakukan kegiatan-kegiatan keseharian sehingga terhindar dari kenakalan-kenakalan yang tidak perlu terjadi, termasuk kita yang sangat pentingnya adalah menghindari agar adik-adik kita, para pemuda-pemudi kita ini terhindar dari paham-paham radikalisme. Itu Pak Nur. Terima kasih Pak Lapri. Cukup, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Suara Metro Indonesia, kita akan bincang-bincang dengan beliau yang baru saja menyelesaikan ceramahnya. Kita akan tanya-tanya nih dengan Pak Samsul Maib. Pak, terkait dengan acara ini Pak, jadi gimana itu Pak? Ya, ini sebuah wujud kehadiran daripada Polda. Pakai mic? Ini sebagai wujud dari kehadiran pemerintah. Luar biasa pemerintah yang telah memberikan suatu upaya-upaya pencegahan, bahkan tindakan, dan ini perlu kita support bersama-sama. Apalagi sebagai BNPT sudah melakukan sistem peta helik dan melibatkan banyak aspek, banyak lembaga untuk bersama-sama mencegah paham radikalisme yang ini menjadi sebuah kejahatan kemanusiaan dan lintas global. Nah, seperti acara-acara seperti ini adalah supporting event yang baik dan perlu kita dukung, dan apalagi ini tentang pemuda kan pemimpin masa depan. Ya, bahkan ada kaidah Subhanul Yaum bil Jahil, today is yang tomorrow will be leader. Maka harapannya adalah di tangan mereka ya, masa depan kita ini keberlanjutan, sustainabilitas pembangunan dan sustainabilitas ketahanan NKRI. Maka harapannya dengan menyuntikkan imun-imun nasionalisme, cinta NKRI sudah seharusnya dilakukan secara bersama-sama. Apalagi dengan nalar-nalar kritis yang sudah dimiliki mahasiswa. Dengan daya dukung critical analysis, dia akan menjadi lentera-lentera di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang notabene masyarakat itu majemuk. Nah, semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin bertoleransi. Nah, di tangan-tangan para pemuda lah kita akan menitipkan untuk keberlangsungan NKRI ini dengan cara pandang yang baik, cara pandang yang notabene merangkul, dan mahasiswa sudah saatnya lah kita menggunakan critical analysis, belajar yang banyak, ya, berwawasan yang luas untuk bagaimana menyampaikan kedamaian di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, ini penting bahwasanya apapun yang terjadi di realitas masyarakat,
itu harus didekati dengan hati yang baik. Innama tudfa'un naru bil ma'ruf, itu kan ya. Apapun itu harus didekati dengan air-air kebijakan, air-air petunjuk kehidupan, sehingga dari situ akan menyemaikan damai. Bahkan bersama, misal katakan orang-orang yang radikal, katakan aja, janganlah kemudian justru batu dilawan dengan batu, itu malah akan terjadi anarkisme. Tetapi didekati dan tunjukkan jalan-jalan kebenaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu artinya kebenaran harus ditolong, ya harus dijaga, tetapi kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, harapannya di tangan-tangan mahasiswa kita akan menitipkan untuk bagaimana menjaga dan merawat bumi pertiwi Nusantara ini. Harapannya Pekatan, dan ini luar biasa, kami support selalu, dan apalagi ini Bapak kita, Bapak Bambang Densus, yang luar biasa untuk bisa menetralkan, bahkan melakukan tidak hanya sekedar pencegahan, tapi deradikalisasi. Ini kan tanggung jawab yang luar biasa. Ayolah kita semuanya bergandeng tangan. Dari mulai ini Om kita ini ya sudah memberi testimoni seperti persaksian. Kan banyak orang yang menganggap ini fiktif, imajiner, terorisme, radikalisme itu rekayasa gitu ya. Ternyata memang mereka ini sangat lembut dan piau. Nah, maka kita harus bersama-sama untuk melakukan tidak hanya sekedar penetrasi, adalah perlawanan, supaya dalam arti ya, kita mencegah, karena pencegahan itu lebih utama daripada mengobati, daripada nanti terpapar susah untuk diobati. Seperti Om kita ini, ini kan susah ini diobati sampai akhirnya bisa obat ini ya, karena persentuhan-persentuhan ya, kita bertemu, kita mengedepankan akhlak dan ilmu, akhirnya banyak yang lama-kelamaan malah justru kalau ketemu salamnya berbeda, salam merah putih gitu kan. Ini teman-teman kita, dan ayo kita tetap harus santai, sering ngopi-ngopi, dan harus senantiasa mengedepankan ukhuwah di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, saya pesan ini, apalagi gejala menuju 2024. Nah, ini polarisasi pasti akan tajam. Ya biarlah yang berbeda-berbeda, tetapi tidak usah konflik, tidak usah sudon dan meruncingkan pertikaian. Jangan menyebarkan kekerasan-kekerasan atau anarkisme dalam menghadapi suatu perbedaan-perbedaan itu, karena perbedaan itu fitrah. Beda pilihan itu ya wajar, beda pilihan presiden ya wajar, tetapi tetap pulang dengan saling menyayangi, menghormati. Insya Allah dengan cara demikian kita akan menjadi masyarakat yang demokratis, masyarakat yang demokratis Pancasilais, berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal. Kiat singkat Pak, supaya ada di luar sana bagaimana? Kiat singkat untuk ada yang di luar sana yang masih. Iya, ya saya memberikan wasiat dan tip-tip bagi masyarakat luas, terutama mahasiswa, adik-adik yang ada di manapun berada, terutama di Indonesia. Ayolah sampai semuanya menjadi garda terdepan di dalam pencegahan paham radikalisme itu. Pahami gejalanya dari intoleransi yang biasanya nanti muncul tahap yang kedua, radikalisme, ya tidak bisa menghormati keanekaragaman, kemudian ingin berubah. Yang berbeda itu bahkan sering mengkafir-bid'ahkan. Nah, akhirnya nanti kalau sampai tidak paham ini akan masuk kepada pintu selanjutnya yang disebut dengan terorisme. Ini karena ingin memporak-porandakan sebuah tatanan keteraturan dan hukum-hukum yang berada di negara Indonesia ini. Maka ayolah kita bersatu, alaikum jamaah, dan tetaplah kembali kepada jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia dengan adiluhum kearifan-kearifan lokal yang harus senantiasa kita jaga dan kita rawat. To be yourself,
jadilah dirimu sendiri, banggalah dengan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, generasi masa depan Indonesia. Pak Gatot, semoga baik, Bapak, terima kasih atas sepenuhnya. Mudah-mudahan membawa manfaat dan memotivasi kita semuanya. NKRI ada? Baik, terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Sekarang sudah waktunya kami tutup. Hanya bisa saya sampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sekarang bisa isoma untuk peserta semuanya di resto untuk isomanya ya. Monggo, mau silakan makan siang dulu, sholat dulu, monggo di bawah. Untuk kita semua panitia dan barang sumber tetap di ruangan transit. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, selamat bertugas, sehat selalu, salam NKRI. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ikuti terus video-video dari Suara Metro Indonesia. Semoga bermanfaat bagi adik-adik kita di luar sana, bahwa tetap semangat menjaga Indonesia, baik persatuan dan kesatuan. Jangan lupa subscribe, share, komen, serta terima kasih.